Hai hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Hello Ghost. Film ini sempat viral dan trending kemarin di Twitter karena ada sutradara Indonesia yang berencana buat meremake film ini. Tapi sekarang kita akan bahas film versi Koreanya. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria yang hidup sebatang kara. Namun hidupnya akan diperparah dengan kehadiran para hantu yang mengganggunya. Film ini banyak sekali mendapatkan penghargaan dan juga diperankan oleh artis-artis ternama di Korea seperti Cha Tae-hoon dan Kang Ye-won. Saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai intronya. Diceritakan kalau ada seorang pria madesu bernama Sangman yang depresi karena hidup sendirian sejak kecil. Sejak kecil Sangman tinggal di panti asuhan dan belum pernah merasakan kehangatan keluarga yang sebenarnya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk bunuh diri saja, namun percobaannya selalu saja gagal. Kemudian ia pun terbangun di sebuah rumah sakit dan anehnya tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang terlihat lagi ngudut. Lalu ada seorang perawat yang datang dan menegurnya karena udah ngerokok di dalam kamar pasien. Sangman pun kebingungan soalnya yang sebenarnya ngerokok bukan dia melainkan bapak-bapak gak jelas tadi. Akhirnya dia pun dibawa ke ruangan psikiater dan ditanya apakah dia punya teman dalam tanda kutip. Sangman bilang kalau dia baru saja ketemu teman ini di rumah sakit ini. Pak psikiater kemudian nanya lagi apakah Sangman punya teman lainnya. Sangman bilang cuma ada satu, tapi tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita yang sedang menangis dari dalam lemari. 왜 여기서 울고 있는 거예요? Pak psikiater yang melihat itu pun panik dan langsung menyuruh petugas buat bawa Sangman ke ruangan khusus pasien gangguan jiwa. Haha. Malamnya saat ia ingin ke toilet, tiba-tiba ia melihat kakek-kakek yang lagi ngerjain seorang suster dengan niup kertas-kertas berkas yang jatuh dari atas meja. Tapi tiba-tiba bapak perokok tadi dan wanita cengeng tadi ikut muncul juga. Dia pun kabur ke kamar dan betapa kagetnya saat melihat ketiga orang itu ternyata adalah hantu. 그런 분들이 저한테 무슨 Tiga hantu itu bilang kalau mereka mau meminjam tubuhnya untuk menyelesaikan urusan mereka di dunia yang belum mereka selesaikan. Tapi Sangman yang ketakutan akhirnya malah pingsan. Saat ia bangun, ternyata dia sudah dikerumuni oleh psikiater dan para perawat. Kemudian tiba-tiba Sangman melihat satu hantu lainnya yang berwujud seperti anak laki-laki biasa. Dia bilang ke psikiater kalau dia melihat seorang anak kecil di pojokan sana. Tapi karena psikiater dan para perawat tadi nggak bisa ngelihat para hantu itu, mereka pun makin yakin kalau Sangman emang bener-bener sedeng. Akhirnya Sangman pun sadar kalau penglihatan ini adalah efek dari percobaan bunuh dirinya, yang ternyata jantungnya sempat berhenti beberapa saat dan secara ajaib dia masih hidup. Dan sekarang hantunya ada 4, yaitu hantu bapak perokok, hantu cewek cengeng, hantu kakek, dan hantu anak laki-laki. Setelah itu Sangman pun diizinkan untuk pulang. Saat di bis, ia melihat kolom iklan paranormal dan langsung memutuskan untuk datang dan bertanya mengenai kejadian yang sudah ia alami. Paranormal itu bilang untuk mengusir para hantu ini, dia harus menyelesaikan urusan para hantu di dunia menggunakan tubuhnya. Akhirnya mau tidak mau Sangman pun pulang ke rumahnya dan tentunya para hantu tersebut mengikutinya kemanapun ia pergi. Setelah itu, kesehariannya sangat berubah karena ia sering dirasuki oleh para hantu dan menyesuaikan dengan kebiasaan para hantu itu. Karena itu, Sangman pun merasa sangat terganggu dan akhirnya kembali mendatangi paranormal untuk meminta pertolongan. Tapi paranormal itu menjelaskan kalau tidak ada cara lain selain menuruti keinginan para hantu. Setelah itu, pasti mereka akan pergi dengan sendirinya. Akhirnya Sangman pun berbicara dengan para hantu dan mengatakan kalau ia mau menuruti permintaan para hantu tersebut. Tapi dengan syarat, setelah permintaannya dituruti, maka para hantu harus pergi dari hidupnya. Akhirnya para hantu pun sepakat dan
Sangman pun memulai dari hantu kakek. Hantu kakek memiliki permintaan, yaitu semasa hidupnya dia pernah meminjam sebuah kamera kepada temannya. Tapi entah mengapa kamera itu hilang dan dia mau Sangman mencari kamera tersebut, kemudian mengembalikannya kepada temannya dari hantu kakek. Mereka berdua pun pergi ke pasar barang antik dan memasuki setiap toko penjual kamera, tapi belum juga menemukan kamera yang hantu kakek maksud. Kemudian kakek tadi mengatakan kalau kamera itu sebenarnya disimpan oleh seorang perwira polisi dan berada di sebuah laci. Lalu mereka berdua pun menghampiri polisi itu dan ternyata sedang melakukan penyergapan ke salah seorang buronan. Tapi misi penyergapan itu malah digagalkan oleh Sangman dan karena itu pun dia langsung dimasukkan ke penjara. Tapi saat di penjara, Sangman kembali dirasuki oleh hantu kakek dan dia pun berhasil membujuk polisi dan akhirnya diberikan kamera yang ia maksud. Setelah itu dia pun langsung datang ke rumah sakit tempat kawannya hantu kakek dirawat. Namun saat mereka berdua sedang berbincang, mereka dihampiri oleh seorang suster cantik dan membuat Sangman terpana. Hantu kakek yang tahu kalau Sangman menyukai suster itu pun berinisiatif untuk merasukinya dan tanpa Sangman sadari, ia sudah menggoda suster tadi dengan cara yang norak. 아이고, 한번 쳐다봐주지 그러셨어. Setelah itu mereka pun pulang dan memberikan kamera tersebut kepada pemilik sebenarnya. Besoknya adalah giliran hantu anak. Hantu anak meminta untuk menonton sebuah film kartun superhero dan mereka pun langsung datang ke bioskop. Sesampainya di sana, Sangman melihat suster kemarin yang sedang bersama dengan anak kecil yang ternyata adalah pasiennya di rumah sakit. Kemudian ia pun langsung mengajaknya mengobrol. Namun suster itu agak canggung dan ia pun langsung pergi dari sana, kemudian langsung masuk ke dalam bioskop. Saat di dalam bioskop ternyata diam-diam suster itu memperhatikan Sangman yang tingkah lakunya terlihat seperti anak kecil, yang padahal ia sedang dirasuki oleh hantu anak. Setelah nonton bioskop, hantu anak meminta untuk dibelikan mainan robot dan setelah itu ia juga ingin makan mie. Kebetulan ia makan di tempat yang sama dengan suster dan pasiennya. Pasien itu sangat kagum dengan Sangman karena Sangman makannya sangat banyak. Tapi setelah makan, ia malah muntah-muntah karena sebenarnya perutnya tidak kuat untuk makan sebanyak itu. Tidak puas makan mie, hantu anak masih mau meminta untuk dibelikan permen yang untuk membelinya harus menang undian terlebih dahulu. Sangman pun akhirnya menuruti permintaan hantu anak dan ikut undian itu dan ternyata ia memenangkan hadiah paling besar. Tentunya dibantu oleh hantu anak. Setelah itu mereka pun berjalan pulang. Namun saat di jalan pulang, Sangman melihat toko DVD yang menjual DVD kartun. Ia jadi teringat dengan pasien anak tadi dan berniat untuk membelikan DVD itu untuk anak tadi. Di tempat lain, pasien anak ternyata mengagumi Sangman dan meminta kepada suster untuk menemui Sangman lagi. Suster itu pun mengiyakan permintaan pasien anak. Tapi tiba-tiba ia diberitahu kalau ayahnya sedang kejang-kejang dan ia pun cukup bersedih karena kondisi kesehatan ayahnya yang semakin buruk. Scene berpindah memperlihatkan Sangman yang sedang menemui hantu perokok untuk mencuri sebuah mobil taksi di sebuah bengkel mobil. Tapi ternyata tiba-tiba sudah ada yang menjaga bengkel itu dan akhirnya Sangman pun dikejar-kejar menggunakan mobil. Tapi kemudian Sangman berhenti dan yang mengejarnya pun ikut berhenti. Sangman memohon untuk dipinjamkan sebentar mobil yang ia inginkan. Singkat cerita mereka pun diizinkan untuk mengendarai mobil taksi tersebut. Hantu perokok pun sangat senang karena akhirnya keinginannya terwujud. Ternyata hantu perokok itu mengajak Sangman pergi ke pantai dan mereka pun mengobrol di sana. Mereka berbincang mengenai masa lalu saat hantu perokok masih hidup. Ternyata hantu perokok itu adalah seorang ayah dan memiliki keluarga yang bahagia. Kemudian hantu perokok meminta permintaan terakhirnya, yaitu berenang di sana. Dan setelah itu mereka pun langsung kembali ke rumah Sangman. Di rumahnya, Sangman merasa sebenarnya ia ingin sekali kalau para hantu ini masih hidup. Karena hidupnya yang selama ini terasa hampa, jadi terasa lebih hidup karena ada yang mengunjunginya dan juga ada yang mengajaknya mengobrol. Tapi sekali lagi ini hanyalah harapan saja. Setelah itu ia pun pergi ke toko DVD tadi untuk membelikan pasien anak DVD kartun kesukaannya. Tapi saat di jalan menuju rumah sakit, ia malah ditilang oleh polisi. Polisi menyuruh agar Sangman menghubungi keluarganya yang akan dijadikan penjamin.
penjamin. Sangman yang kebingungan karena tidak memiliki keluarga pun akhirnya menghubungi suster tadi dan menjadikannya penjamin. Suster pun datang dan langsung mengantarkan Sangman ke rumahnya. Tapi Sangman ingat kalau sebenarnya ia ingin ke rumah sakit untuk memberikan DVD kartun. Akhirnya Sangman pun ikut ke rumah sakit lagi bersama suster. Di perjalanan mereka berbincang mengenai keresahannya masing-masing. Sangman bilang kalau ia ingin sekali memiliki keluarga dan lahir dari sebuah keluarga yang bahagia. Tapi sebaliknya, suster bilang kalau dia malah tidak ingin memiliki keluarga. Setelah itu mereka berdua pun berpisah dan Sangman pun turun di halte berikutnya. Besoknya, suster memergoki ayahnya yang sedang bermain judi bersama para pasien lainnya. Suster marah karena sudah sering sekali memarahi ayahnya agar tidak terus-terusan main judi. Ayahnya juga tahu kalau sebenarnya suster baru saja menemui seorang pria karena ia berdandan cantik. Di tempat lain, akhirnya Sangman pun akan mewujudkan permintaan dari hantu terakhir, yaitu hantu cengeng. Hantu cengeng bilang kalau permintaannya hanyalah membuatkan makan malam lagi untuk orang yang dia sayangi. Kemudian Sangman pun langsung mengajaknya untuk bertemu dengan orang itu. Tapi hantu cengeng malah menangis dan mengatakan kalau ia tidak bisa memberitahu siapakah orangnya. Akhirnya hantu cengeng malah mengajak Sangman saja yang memakan makanannya. Tapi Sangman bilang kalau ada orang lain yang ingin diajak, bilang saja kepadanya. Hantu cengeng pun malah ngide buat ngajak suster itu makan malam bersama. Sangman pun datang ke rumah sakit dan menemui suster itu. Tapi tiba-tiba ayahnya datang dan mengira kalau Sangman adalah pacar anaknya. Ayahnya pun senang dan mengatakan kalau ia ingin sekali melihat putrinya segera menikah. Tapi suster itu sepertinya malu dan malah membentak ayahnya dan menyuruhnya untuk segera kembali ke kamarnya. Setelah itu suster pun pergi dan Sangman juga pulang. Sepulangnya ia di rumah, ia pun langsung mengumpulkan seluruh barang-barang miliknya untuk disumbangkan karena Sangman makin mantap untuk bunuh diri setelah permohonan para hantu dia laksanakan. 소원 들어줄게. 들어줄 때까지는 안 죽을 거니까 눈에 걸리적거리지 마. Malamnya, tiba-tiba ia didatangi oleh ayahnya suster yang ternyata sudah menjadi hantu. Kemudian ayahnya suster menitipkan pesan terakhir untuk anaknya. Dan benar saja, ternyata ayahnya suster sudah meninggal dan Sangman pun menghadiri upacara kematiannya dan menemui suster di sana. Sangman kemudian mengatakan kalau sebenarnya ia bisa melihat orang yang sudah meninggal. Kemudian Sangman bercerita kalau hantu ayahnya suster menghampirinya dan menitipkan pesan terakhir, yaitu dia memohon maaf pada anaknya. Tapi suster yang mendengar itu pun terlihat tidak peduli dan ia malah pergi dari sana. Saat di rumahnya, Sangman pun kesal karena hantu cengeng masih terus-terusan menangis. Akhirnya Sangman pun mengajaknya ke pasar untuk membeli keperluan memasak dan mengabulkan permintaan terakhir dari hantu cengeng, yaitu makan malam bersama. Namun saat sedang memasak, tiba-tiba suster datang untuk memberikan kamera yang dititipkan oleh kawan dari hantu kakek. Kemudian Sangman pun mengajak suster masuk untuk makan malam bersama. Saat sedang makan, ternyata seluruh hantu yang selama ini mengikutinya juga ikut makan. Sangman merasa bahagia karena ia baru bisa merasakan sensasi seperti sedang makan malam bersama keluarga. Kemudian suster bertanya, apakah benar kalau Sangman benar-benar bisa melihat orang yang sudah meninggal? Kemudian Sangman malah menjawab kalau ayahnya ingin memberikan hadiah kepadanya yang disimpan di tempat biasanya kalian bertemu. Suster yang mendengar itu pun merasa aneh karena dia berpikir kalau anaknya yang sedang berduka saja tidak dapat melihat arwah ayahnya, apalagi Sangman yang bukan siapa-siapa. Akhirnya suster itu pun pergi dari sana. Setelah itu Sangman menyuruh para hantu untuk pergi karena ia sudah memenuhi seluruh permohonan mereka. Dan ia pun langsung masuk kamarnya untuk tidur. Saat bangun, ia langsung memutuskan untuk membeli gas beracun dan langsung memakainya di dalam mobil untuk bunuh diri. Di tempat lain, suster bersedih karena si pasien anak laki-laki itu meninggal hari itu. Tapi tiba-tiba Sangman malah muncul dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Sangman bercerita kalau sebenarnya tadi dia sudah berniat untuk bunuh diri. Saat gasnya sudah menyebar, dia malah merasa dimarahi oleh seseorang dan melihat wajah suster. Akhirnya Sangman pun memutuskan untuk bertahan hidup demi bertemu dengan suster. Suster pun merasa malu dan memakan kimbab yang Sangman bawa. Kemudian suster bertanya mengapa kimbabnya diisi dengan seledri, sedangkan biasanya orang-orang mengisi kimbab dengan bayam. Sangman pun menjawab kalau dulu ibunya sering bilang kalau seledri bagus untuk peredaran darah. Tapi Sangman malah kaget dengan jawabannya sendiri dan ia pun jadi teringat masa lalunya saat sedang menemani ibunya. 저기 상원이가 얼마나
Kemudian ia pun berlari pulang dan juga teringat dengan kakaknya yang pernah berjanji untuk mengajaknya nonton film kartun di bioskop. Ia juga ingat dengan ayah dan kakeknya saat mereka merayakan pekerjaan baru ayahnya sebagai supir taksi. Kemudian kakeknya meminjam kamera kepada kawannya. 내가 이거 너 충전을 너 그거 안 가져와. Mereka sekeluarga pun diajak oleh ayahnya naik ke mobil dan jalan-jalan menuju pantai. Tapi saat di jalan terjadi kecelakaan dan hanya Sangman saja yang selamat. Ternyata Sangman kehilangan ingatan akibat trauma hebat yang sudah ia alami. Sebenarnya hantu-hantu itu adalah keluarganya yang akhirnya mendatanginya lagi. Sesampainya ia di rumah, ia pun langsung memohon agar para hantu itu kembali lagi. Karena ia baru ingat kalau mereka adalah keluarganya yang sesungguhnya. Kemudian tiba-tiba kakaknya muncul dan kemudian yang lainnya juga ikut muncul. 딴 거 없다. 진심이다. Setelah itu mereka berdua pun berfoto bersama, yang ternyata sebenarnya seluruh keluarganya selalu ikut berfoto dengan Sangman. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita agar selalu bisa menikmati waktu bersama keluarga. Hargai seluruh momen bersama keluarga walaupun terkadang anggota keluarga kita pasti ada yang selin sih. Oh iya, buat kalian anak rantau nih, udah nelpon ayah atau ibu kalian belum hari ini? Kalau belum silahkan telepon. Buat yang masih tinggal sama orang tuanya, jangan lupa berbakti sama orang tuanya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.